Hai, aku Willy. Mungkin semua orang punya waktunya sendiri untuk merenungkan suatu hal yang ingin dia ketahui. Kadang pikiran itu muncul di saat yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat, dan di situasi hati yang tidak tepat. Bukan keinginan untuk memunculkan pikiran itu, tapi pikiran itu muncul dengan sendirinya. Mungkin yang bisa jadi topik utama adalah rasa yang tidak nyaman, rasa sedih, down, dan mungkin juga rasa tidak nyaman dalam diri. Kejadian di masa lalumu bisa jadi musuh terbesarmu untuk melangkah maju ke depan. Yap, musuh terbesar yang artinya bisa membuatmu terhambat karena kamu takut, ada rasa trauma, atau mungkin tersakiti yang begitu dalam. Entah itu didapat dari perkataan mereka kepadamu atau dari bagaimana mereka memperlakukan dirimu. Renungkanlah bagaimana caranya kamu memandang masa lalu dengan benar. Thank you. Bagaimana jika kita memang berada di situasi yang tidak tepat, atau di fase-fase yang menguras tenaga emosional kita, di suasana hati yang tak tepat, tapi kita tetap tersenyum seolah everything is okay. Di saat fase-fase yang seperti ini, kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk merenungkan apa langkah ke depan. Dan tengah malam menjadi teman terbaikku untuk merenungkan itu semua dan mencari jawaban. Overthinking, sebuah kata yang tidak asing di telinga kita, dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Rasa overthinking ini pasti muncul entah karena di masa lalu yang sudah pernah kita lalui, kesalahan-kesalahan yang pernah ada, kejadian-kejadian yang sudah pernah kita lalui, atau masa sekarang yang sedang kita jalani, atau mungkin masa depan yang sebenarnya belum tentu juga terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita takutkan. Keluar sejenak untuk healing menjadi pilihan terbaik buat aku. Meskipun terkadang pikiran di masa lalu muncul kembali tanpa diminta. Dan di fase inilah kita akan tahu mana saja mereka yang memang berada di sisi kita dan memang untuk kita. Dan kita akan saling memahami satu sama lain and support each other. Meskipun kenyataan membawa amarah, membawa kekesalan, membawa rasa kecewa, dan juga membawa rasa kebingungan. Tapi hal inilah yang membuat kita jadi tahu siapa diri kita dan siapa mereka, dan apa yang kita pikirkan, apa yang mereka pikirkan, dan bagaimana kenyataan ini berjalan dengan kita. Namun dari itu semua, kita harus ingat bahwa ada satu sikap yang harus kita ambil, yaitu tetap semangat. Supaya kita tetap tegar, kita tetap kuat, dan kita tetap berdiri walaupun badai datang menghampiri. Tidak lupa bahwa cuek bisa menjadi obat yang mujarab ketika kita bisa melakukannya di waktu yang tepat. Jangan khawatir karena kamu bisa melalui itu semua dan bisa bertumbuh jadi lebih dewasa lagi. Ingatlah bahwa kehidupan ini semuanya ada fasenya sendiri-sendiri. Dan tiap manusia punya kapasitasnya sendiri, punya waktunya sendiri, dan punya ruangnya sendiri. Everything will be okay. Semuanya akan baik-baik aja dan kamu tak perlu kepikiran suatu hal yang tidak penting. Masa lalu memiliki kenangan baik dan buruk. Meskipun mereka memperlakukan dirimu kurang baik, atau perkataan mereka yang mencoba menjerumuskanmu, atau mungkin sikap mereka yang membuat kamu jadi merasa bersalah, itu menjadi toksik buat kamu. Tersenyumlah, tertawalah bahagia, karena dunia ini berputar dan kamu pasti akan berada di fase selanjutnya. Ingatlah bahwa kegelapan tidak akan selalu menyelimutimu karena yang terang sudah siap datang untuk menyambutmu. Begitupun kehidupan ini juga akan terasa berat ketika kita menggenggam semua hal itu secara bersamaan. Karena proses pendewasaan itu tentang catch and release. Pilihlah dengan bijak mana saja hal yang ingin kamu lepas dan mana saja hal yang ingin kamu genggam. Berikanlah ruang untuk kebahagiaanmu karena kamu pantas untuk mendapatkannya. Jangan lupa untuk selalu berdoa, selalu berusaha, berikan yang terbaik dan lakukan yang terbaik. Karena di kehidupan ini pasti semua ada fasenya. No words appear before me in the aftermath. Salt streams out my eyes and into my ears.
become sick with sadness.